Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Suara Naya di mana kita akan membahas tentang suara dalam diri bersama saya Deta dan juga Pak Dananjaya. Selamat datang kembali Bapak. Ya, selamat malam, pagi, siang, sore. Selamat berjumpa lagi teman-teman semua. Baik, kita sudah banyak sekali ya Pak membahas tentang proses diri di episode-episode Ya, sebelumnya. Dan sekarang kita akan mulai masuk ke pembahasan tentang lost atau hilang loss. arah. Ya. Teman-teman juga Oke. mungkin ada di fase ini, kita juga dalam berbagai istilahnya berbagai momen dalam hidup pasti ada rasa kok ini salah ya, ini benar atau enggak ya, itu sangat Hmm, sering terjadi mungkin ya. Nah, kita akan membahas lebih dalam untuk fase hidup sendiri Pak. Kita kan kadang punya keinginan dan pasti punya dorongan untuk mencapainya, misalnya punya oke. upaya untuk mencapainya. Nah, kadang bisa Ya, gagal, kadang bisa berhasil. ya. Nah, kalau gagal kita akan mencari ini ya, kesinambungan dengan lost ini ya. Kalau gagal itu bagaimana? Kalau misalnya kita gagal, apa yang harus kita lakukan? Eh, Kalau gagal ya istilahnya. Nah, sebenarnya kalau gagal itu kan sebenarnya berhenti mencoba. Kalau Hmm. di istilah saya ya, di istilah saya. Ya intinya gagal itu bukan orang, tapi itu cuman kondisi sesaat. Kondisi sesaat ya. Kayak kita misalnya contoh ya kesebelasan tuh ya, kita menggolkan bola. Mereka akan terus mencoba sampai waktu permainan selesai, kan Hmm. begitu ya. Hmm. Jadi kalau itu pun tidak ada goal, ya berarti kan next play, permainan Hmm. itu akan dicoba lagi, kan begitu. Betul. Jadi kalau dalam istilah gagal enggak itu yang penting adalah introspeksinya. Jadi evaluasi diri ya. Kalau Hmm. dalam bahasa itu kita evaluasi diri ya. Kalau saya lebih melihatnya begini, kita harus 100% ketika mau menetapkan tujuan hidup gitu ya. Misalnya kita pengennya apa begitu. Nah, dalam planning itu kita 100% dalam memikirkannya itu. Oke, dari Nah, planning dulu. 100% ya. Nah, planning kan begitu, planning. Ya, jadi 100% itu maksudnya sepenuh jiwa ya. Kita berpikir itu sepenuh jiwa. Nah, kemudian actionnya itu juga sepenuh jiwa. Kemudian nomor tiga, evaluasinya juga sepenuh hati kan begitu. Hmm. Makanya kita, contoh kayak tadi ya, kayak saya on the way menuju ke sini kan, saya tidak 100% di jalan. Tiba-tiba kelewatan. Hmm. Nah, itu kan sudah buang waktu jadinya. Karena kita tidak 100% di jalan, jadi kelewatan, muter lagi. Ya, buang waktu 5 menit lah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau ini terjadi terus-menerus, kan kita, kalau akumulasinya kan lebih dalam hidup ini jadi banyak sekali gitu loh, waktu-waktu yang terbuang tidak produktif dan kita terlalu banyak apa namanya lost time lah istilahnya, Hmm. distraction ya. Nah kalau dalam waktu itu distraction kan seperti itu. Hmm. Nah eh, memang kalau kalau saya sendiri menetapkan goal itu ya, menetapkan target Hmm. itu nggak terlalu kecil tapi nggak terlalu besar juga. Nah gimana yang pas kan begitu Iya, ya, takarannya. bikin sesuatu. Kalau kita masih latihan ya kita pikirkan kalau target itu sudah pasti tercapai, itu bukan target namanya, Oh, itu udah kayak aktivitas lah begitu ya. oke. Ya kan begitu ya, jadi misalnya kita targetnya apalah belajar ini sampai tahu sesuatu skill kan seperti ini. Kalau Hmm. kita sudah tahu skill itu dengan mudah ya itu bukan target lagi, bukan. Itu dianggap suatu aktivitas seperti yang lainnya kan seperti itu. Seperti kita mau olahraga, seperti kita mau bersepeda, lari dan sebagainya kan dan Hmm. seterusnya kan seperti itu. Nah, target itu bikin yang benar-benar kita merasa tertantang lah. Jadi katakanlah kalau kita sudah bisa melompat di sungai yang lebarnya 2 meter, ya targetnya tambah lagi kan begitu loh. Hmm.
targetnya ya jangan 2 meter lagi ya batasnya kan. Jadi 3 meter kan begitu. Nah, nanti latihannya harus bisa melompat. Kalau targetnya 3 meter, minimal kita bisa melompat 4 meter kan. Karena ada setengah meter di sana untuk pijakan kan begitu kurang lebihnya. Nah, realnya begini, kalau kita misalnya targetnya bisa public speaking di 100 orang begitu ya. Ya latihannya di 200 atau 150 orang kan begitu. Malah lebih besar Iya, lagi daripada targetnya. Oke. Iya, skill yang harus kita punyai. Karena kita sebenarnya itu punya buffer ya. Intinya begini, kalau kita pendapatan kita anggaplah A itu ya, sejumlah A atau anggaplah sebut saja 10 juta. Skill kita pasti di atas itu, 12 atau 13. Nggak mungkin di bawah itu. Atau nggak mungkin pas seperti itu, pasti ada buffernya. Semua seperti itu. Jadi kita itu ada, nggak mungkin hidup tuh pas-pas gitu, nggak. Jadi ada istilahnya undervalued dan overvalued kan seperti itu gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu Mbak Teta. Ya seperti tadi itu, kalau kita public speaking, ya latihannya harus di atas itu kalau kita pengen berbicara di 100 orang gitu ya. Ya kita latihannya di 150 orang kan begitu. Berarti secara tidak langsung pun kita harus berarti melebihi target kita sendiri. Itu menarik karena mungkin dari yang saya alami sendiri juga ya Pak. Ketika saya misalnya mau mempelajari satu skill, katakanlah saya mau belajar coding. Katakanlah saya belum pernah sama sekali berada di lini itu. Lalu saya ingin belajar coding. Ketika mencapai misalnya satu tahap di mana saya berhasil membuat satu konten gitu dari coding. Nah, itu kan istilahnya sudah tercapai. Nah, secara umum biasanya kita seperti itu kan Pak. Kayak saya mau belajar coding ya sudah selesai di situ. Tapi saya tertarik juga sama yang tadi disebutkan Bapak. Berarti apakah berarti saya harus bisa 3 codingan gitu misalnya dalam sekali untuk bisa mencapai target 1 ini? Kan awalnya target saya cuma 1, tapi dari yang Bapak sampaikan tadi berarti harus melebihi apa yang saya inginkan di awal. Nah, itu gimana Pak? Iya, skill kita yang melebihi, bukan target. Skill kita harus melebihi sedikit ya. Ya tadi loncat 1 meter, sungai 1 meter ya lebarnya. Kalau kita bisa loncatnya 1 meter, ya jatuh kan? Pasti ada sedikit buffer lah istilahnya, selisih lah gitu. Kan begitu ya? Iya nggak? Berarti istilah saya kalau loncat tinggi lebih, gitu ya? Loncat tinggi misalnya bisa 1,5 meter gitu ya. Kalau kita loncatnya 1,5 meter kan ya kena itu palangnya. Jadi emang harus melebihi. Meskipun yang kita dapatkan akhirnya kan 1,5 meter juga loncat tinggi misalnya gitu. Nah itu diterapkan di berbagai kehidupan kita gitu. Betul nggak kira-kira? Ini cukup menarik karena saya juga ini konsep baru di diri saya. Cukup menarik. Berarti misalnya pengen bisa, ya ini ngomong zaman dulu ya, saya suka kebut-kebutan ya waktu remaja gitu kan. Bisa jalan 100 kilo per jam naik motor tapi aman. Nah saya latihannya ya 120, 125 kan begitu. Karena biar merasakan nanti rasanya 125 itu, terus kalau turun ke 100, aman gitu. Masih bisa mengendalikan gitu. Jadi feeling-feelingnya itu bisa gitu. Oke, ini sudut pandang menarik sebenarnya Pak. Iya. Ini mirip juga sama yang kita pernah bahas Pak tentang memantaskan diri. Dan jatuhnya misal kita maybe punya katakanlah mobil keluaran terbaru yang tombol-tombolnya macam-macam dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita belum siap mendapatkan itu dan mengetahui cara penggunaannya misalnya, kita jatuhnya ada gap di situ kan Mbak. Kalau misalnya kita udah ada target di atas itu kayak saya udah tahu nih kalau gini tuh harus diapain, kalau ini tuh harus di gimana. Berarti kan pengetahuan kita harus di atasnya itu. Oke. Pengetahuannya harus di atasnya. Berarti istilah dari mindset kita juga ya sendiri Pak. Seperti itu. Oke. Contoh kita mau komunikasi ya, mau bernegosiasi dengan
anggaplah level setara kan gitu ya. Ya kita latihannya harus dengan level di atasnya. Dengan level di atasnya. Ya, misalnya level manager kita mau ngobrol dengan, anggaplah berdiskusi dengan level manager ya, kita harus latihannya di atasnya. Tuh. Ya, ya emang begitu. Oke. Begitu. Menarik sekali. Baik. Lalu em, tadi masih dengan berkaitan dengan fase hidup juga, Pak. Oke. Bagaimana caranya kita tahu kita berada di jalan yang tepat ketika menjalani sesuatu. Misal tadi eh, tujuan kita adalah untuk lompat 3 meter, otomatis kita harus berada di atasnya gitu kan, Pilihan 4 ya. meter. Berarti pilihan Nah, ya. untuk tahu bahwa kita, saya harus tahu nih, saya harus 4 meter. Kan itu prosesnya cukup panjang, Pak. Nah, bagaimana caranya kita tahu kita ada di jalan yang benar untuk mencapai apa yang kita inginkan? Bagaimana kita tahu itu pilihan yang benar, kan begitu ya, pilihan ya, Bisa begitu. pilihan atau di jalan yang benar, begitu Di maksudnya. jalan yang benar. Karena mungkin ada juga pilihan-pilihan yang bisa terasa salah Oh, di sini. begitu. Jadi bagaimana cara dari pilihan-pilihan ini kita memilih yang benar? Nah, itu kan seperti peta berarti. Kembali lagi seperti yang episode yang lalu ya. Jadi kita itu persis seperti peta hidup ya. Jadi kita tujuan tentukan dulu kemana, kan begitu. Terus itu benar-benar sepenuh jiwa lah menentukan itu kan. Kemudian planningnya seperti apa, ya. Kemudian actionnya itu juga harus 100%. Ya full heart lah bahasa saya itu. Full heart, ya. Jadi benar-benar bergairah, bersemangat, passionate kan seperti itu. Nah, kemudian habis itu dievaluasi. Nah, di sisi evaluasi ini nanti kita tahu kayaknya saya nggak di sini deh gitu. Nanti ketahuan di situ. Tapi kalau kita tidak melakukan yang ketiga-tiganya ini, ya kita lost kayak saya tadi, nggak 100% di jalan, lah ini saya kemana ini kan begitu. jadi kadang-kadang seperti itu, makanya kayaknya saya dulu bertanya-tanya, kenapa toh hari itu ada satu hari ada malam kan begitu ya, pagi sore siang malam. Ternyata malamnya itu untuk istirahat dan untuk evaluasi kan hariannya. Kenapa 7 hari terus ada nih hari Minggu? Pasti ada jeda ya. Nah itu untuk evaluasi gitu. Mingguan kan seperti itu. Nah kenapa Tuhan, bukan Tuhan sih, istilahnya semesta itu menciptakan hal yang seperti itu, yang spesifik kan begitu ya. Ada malam, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan kan begitu. Nah ya itu untuk itu gitu. Perusahaan-perusahaan di akhir tahun pasti sibuk evaluasi apa segala macam kan begitu. Nah ya di kehidupan kita jarang sekali kita mengevaluasi kehidupan kita sendiri, hidup kita sendiri. Jarang sekali ya. Jadi kita ngikut mengalir. Ada yang bahkan kalau weekend yang seharusnya buat evaluasi diri, melihat ke belakang dan sebagainya dan seterusnya, malah dibuat party, buat seneng-seneng buat ini. Ya boleh-boleh saja sih. Cuman itu sebenarnya tujuannya untuk itu gitu. Jadi ada weekend, minggu itu hari tenang kan, istirahat di rumah itu untuk seperti itu. Berarti semua siklus Begitu. itu sebenarnya ada. Siklus itu sebenarnya ada. Ada, maksudnya kayak downtime dan waktu untuk istirahat dan mengevaluasi. Ada nih Pak, bahasanya Gen Z gitu, kayak weekend reset. Jadi mungkin di hari-hari weekend itu digunakan untuk benar-benar reset diri, jadi rehat, lalu juga bisa mungkin sebenarnya produktif sih, bersih-bersih, lalu untuk menata misalnya kamar atau beristirahat, tapi kan fungsinya adalah untuk mempersiapkan minggu selanjutnya. Nah itu mungkin juga berkaitan ya, weekend reset. Nah ini ada juga siklus untuk kita beristirahat dan evaluasi. Ya bahkan di dalam Hindu ya, di dalam Hindu itu di orang Bali itu ada nyepi kan. Ya. Nah, 1 tahun nyepi, nah itu memang betul-betul untuk itu. Jadi mereka tidak boleh keluar rumah, tidak boleh ngapa-ngapain. Ya 4 hal yang dilarang kan seperti itu. Jadi memang ditujukan untuk itu.
Nah, jadi itu malah memang dipaksa untuk itu kan begitu Oke. dalam 1 tahun. Memang dunianya apa buminya juga meriset jadinya. Jadi polusi hilang, seger banget memang. Iya, Nah, saya lihat seger. juga tuh Pak postingannya. Ya kurang lebihnya seperti itu. Nah Oke. itu sebenarnya kalau kita jalankan benar-benar ya kita tidak perlu ragu-ragu lagi dalam mengambil putusan begitu. Hmm. Ini menarik karena tadi saya juga mendengar ada 3 aspek penting. Yang pertama adalah planning, kedua action, ketiga evaluasi. Hmm, Sebenarnya kita bahkan dalam pekerjaan, di sekolah juga itu iya, ketika untuk melakukan sesuatu bahkan belajar, terus habis itu bekerja, itu kan pasti ada planning dulu untuk mengerjakan sesuatu, lalu action ketika melakukannya, lalu evaluasi, oh apa nih yang benar, apa nih yang harus dikurangi, yang ditambah. Ternyata iya, dalam hidup kita pun juga sangat penting untuk diterapkan. iya. Kalau bicara lebih teknis ya, misalnya kita punya tujuan. Biar gampang saya kasih contoh ya. Boleh. Biar gampang ini orang-orang yang banyak orang menginginkan itu kan turun berat badan ya, diet kan seperti itu ya. Nah, programnya itu program diet, tapi aktivitasnya di dalam tuh macam-macam kan begitu. Yang dievaluasi ini adalah aktivitasnya. Aktivitas itu maksudnya begini, ada programnya diet, oke, hari Senin misalnya begitu ya, saya lari 3 kilometer dalam 1 hari. Terus sorenya apa senam atau apa kan begitu ya, diet terus nanti makan jam 7 malam selesai kan begitu. Itu namanya aktivitas. Nah, hari Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya dibikin program seperti itu. Olahraga 3 kali seminggu misalnya seperti itu ya, renang apa tenis kah, apa badminton kah, apa dan sebagainya. Nah, aktivitas ini dicanangkan lah, diplotkan di situ, dijadwalkan. Ini namanya aktivitas. Nah, aktivitas yang diatur itu namanya jadi program. Semua aktivitas yang terukur ini jadi program. Nah, ketika aktivitas ini tidak berefek pada program ini, ternyata saya nggak bisa, kok nggak turun ya sudah makannya ini apa ini. Aktivitas ini yang dirubah gitu loh, bukan programnya. Gitu. Kan ini bisa dipilih kan misalnya. Ya, contoh lah, misalnya saya pengen apa Mbak Dita pengen apa misalnya dalam tujuan menguasai skill apa kan begitu ya. Gitu. Nah, aktivitasnya kan ada pasti ya. Misalnya pengen bisa bahasa Jepang kan begitu. Ya sudah, nomor 1 belajar online aktivitasnya. Nomor 2 ketemu orang Jepang langsung atau belajar di YouTube apa dan sebagainya apa dan seterusnya itu dibikinlah jadwal-jadwalnya itu. Nah, ketika ini sudah berjalan action berapa waktu, ya misalnya 1 bulan lah, dievaluasi. Kok kayaknya nggak ngefek ya? Ya sudah aktivitasnya nih yang dirubah lagi, gitu. Nah itu dalam evaluasi kan begitu. Ada saatnya untuk evaluasi, ada saatnya action, ada saatnya. Oke, mungkin saya juga berandai-andai ya Pak. Ini kita Hmm, thinking out loud aja. Semisal kita kan ada perbedaan ya, ketika orang memiliki privilege untuk bisa berpikir struktural ini atau tidak. Nah, semisal ada orang yang tidak berprivilege untuk bisa sampai ke tahap evaluasi, jadi ketika dia gagal, pilihannya adalah ya saya harus coba lagi, saya harus coba lagi. Nah, itu jadi dia tidak ada istilahnya tidak ada wadah atau hmm, security net untuk gagal. Nah itu kira-kira seperti apa Pak? Jadi mungkin ketika gagal itu kan kita tentu perlu evaluasi itu tadi. Nah tapi betul. ketika uh, misalnya he or she cannot afford to fail, ketika dia tidak Ya, diekspektasikan untuk gagal, itu kira-kira apa yang bisa dilakukan? Kalau misalnya, aduh saya mau nggak mau harus berhasil nih dalam tahap ini. Tapi kan kita nggak bisa expect juga orang-orang untuk selalu berhasil. Nah, hmm, apa yang dia harus lakukan? Satu-satunya belajar. Gimana? baik. Kalau dia misalnya harus lompat 2 meter kan begitu ya.
Dia nggak bisa kan di 1,80, 1,90. Satu-satunya harus belajar biar bisa lompat gitu. Kembangkan skillnya kan begitu. Oke. Berarti di tahap planningnya, Jadi tahap belajar, evaluasi, terus ya belajar aktivitasnya begitu. Saya harus ngapain, apa yang saya tambah, apa yang kurang kan begitu. karena kadang juga teman-teman seumuran kami juga ini yang masih istilahnya baru juga di dunia pekerjaan dan juga di istilahnya masih mencoba hal-hal baru dan masih istilahnya trial and error juga. Ada saran dua hal ya, yang kalau di dalam dunia kerja ya, ini memang sangat penting ya. Ini tidak diajarkan di sekolah-sekolah itu loh. Yang satu itu attitude ya, attitude kan bisa dipelajari. Karena dengan attitude itu kita lebih banyak diterima di semua kalangan. Hanya dengan attitude aja, gitulah. Nah, ketika kita sudah banyak diterima di semua kalangan, kita akan lebih mudah belajar. Ya. Yang kedua adalah komunikasi. Nah, ini sangat penting ya. Saran saya dua ini harus dikuasai. Komunikasi itu yang seperti apa sih, gitu loh. Ya, emotional intelligence ya, quotient ya, emotional EQ. Nah, EQ rada inilah belakangan lah. Kalau saya EQ lah. Jadi kita bahasa tubuh kita perbaiki, bahasa komunikasi dengan diri sendiri kita perbaiki, dengan orang lain kita perbaiki, gitu loh. Dengan seperti itu kita lebih mudah ya. Nah, jadi komunikasi itu seperti apa? Kan orang biasanya komunikasi itu ngomong, bukan. Kita kembali lagi yang dulu ya, kepekaan dan kesadaran. Gitu lah. Karena sebenarnya kalau kita komunikasi begini ya, ini itu. Nah, kalau orang biasa nangkepnya ya ngomongnya, kalau saya enggak, gitu. Agak lebih jauh gitu. Kalau orang komunikasi gitu. Jadi saya nangkepnya lebih dalam gitu. Jadi emosinya saya tangkap, kepekaannya saya tangkap kan begitu. Terus lebih isi hatinya bisa saya tangkap kan seperti itu. Itu komunikasi. Berarti non verbal ya, yang mungkin secara tidak secara tidak lisan. Betul, non verbal. Oke. Ini menarik tadi. Berarti sarannya ada dua ya Pak, tentang attitude dan juga communication. Jujur ini juga sangat teknikal dan saya jadi paham gitu. Kalau secara praktikal, ketika kita berhadapan dengan orang lain, yang akan tampak secara langsung adalah attitude dan juga komunikasi. Karena mau tidak mau, itu pun yang bisa membuat orang mudah menilai in a way. Maksudnya dengan cara kita membawakan diri kita seperti apa, itu juga menunjukkan istilahnya seberapa dalam kita mengetahui lingkungan di mana kita berdiri. Yes. Oke, ini juga bisa menjadi kiat-kiat sebenarnya untuk setidaknya kembali dengan bagaimana cara kita berperilaku dan juga bertindak gitu. Lalu kembali kita tentang peluang tadi ya Pak. Jadi tentang fase hidup di mana kita bisa gagal, bisa berhasil. Nah, ketika membuat keputusan, tadi kan kita masuk ke situ ya Pak, tentang pembuatan keputusan. Bagaimana cara kita tahu bahwa ini worth it atau enggak ya? Yakin worth it apa enggak gitu ya. Nah itu lumayan itu. Jadi worth it apa enggak itu kita lihat resikonya. Nah, resiko terbesar apa sih di situ, dan misalnya kita ambil keputusan di situ, apakah keuntungan terbesar dari kita, kan seperti itu ya. Misalnya seperti itu ya. Apa namanya, di situ kita bisa melihat ya, wah ini worth it ya, kayaknya lebih banyak keuntungannya ya, positifnya. Contoh misalnya kita memutuskan untuk belajar ke luar negeri misalnya ya, seperti itu ya. Kalau resiko terbesar kan kita nggak lulus di sana. Kan begitu ya. Resiko terbesarnya betul. Ya artinya jelek-jeleknya lah kita nggak ngerti apa-apa, bahasanya kurang dan sebagainya.
Tapi yang hal-hal itu kan seperti bisa dipelajari. Tapi ketika sampai di sana, plusnya kan banyak, kita bisa tahu, bisa mandiri, bisa adaptasi, bisa memutuskan sendiri dengan tanpa ada kehadiran teman-teman kita, orang yang terbiasa kan, orang Indonesia itu terbiasa Berkelompok. direcoki gitu loh ya. Gitu loh, ya gitu. Benar. Jadi kalau bisa mandiri dan bisa memikirkan sendiri, kita lebih bisa berkomunikasi atau ngobrol dengan diri sendiri. Nah, itu akan lebih apa ya nantinya? Bahasa saya lebih percaya diri. Jadi kita lebih percaya kepada diri sendiri, ya. Betul. Yang tidak membohongi diri kan begitu ya jadinya. Nah, nanti karena itu sejalan, jadi kita menghadapi tantangan itu lebih nyaman lah, lebih tenang. Gitu. Nah, kita bergaul dengan bule, kita ngobrol dengan bule, bahasa Inggris bagus, wawasan luas, kan, seperti itu. Jadi, wah, positifnya banyak ya. Nah, tapi resikonya paling itu ya. Nah, kita bisa timbang-timbang seperti itu kan. Otomatis ketika kita berada di istilahnya di situasi lain gitu, misalkan ya tadi belajar di katakanlah di lingkungan lain dengan orang-orang dengan kultur lain juga, itu juga memberikan kita celah juga untuk mengenal diri sendiri seperti apa ketika kita jauh dari lingkungan yang kita familiar, dan otomatis self talknya tadi ya kita berbicara dengan diri sendiri, tahu kita maunya apa juga lebih mudah. Tapi kan ya goal setiap orang berbeda-beda, ada yang bisa keluar dari lingkungannya, ada juga yang tidak. Nah, tapi self talk dan juga tadi proses untuk dari planning, action dan juga evaluasi itu selalu bisa dilakukan dimanapun ya Pak. Jadi itu sangat applicable dan aplikatif ya untuk dilakukan. Oke. Lalu mungkin ini berkaitan juga dengan evaluasi, karena tadi kita sudah membicarakan planning ya berarti yang lebih tinggi lagi. Lalu untuk action ya kita menimbang juga kemampuan diri dan kemauan kita untuk belajar seperti apa. Nah sekarang evaluasi, apakah ada istilahnya kiat-kiat framework mungkin untuk evaluasi? Sebenarnya ya kita evaluasi itu kita udah lakukan dari kecil ya, misalnya dari belajar berjalan, belajar naik sepeda, belajar studi apa dan seterusnya kan begitu. Kiat tertentu sih nggak ada, cuman harus dilakukan dan terbiasa. Nah, kembali lagi kepada kepekaan dan kesadaran ya. Oke, kepekaan kesadaran. Karena gini, saya nggak bisa itu tuh karena skill saya kurang. Nah, itu harus diakui dulu kan begitu ya. Ternyata saya kurang itu loh. Nah, orang yang berdebat dengan dirinya sendiri ya, terutama dengan egonya, itu akan sangat berat untuk meningkatkan kapasitas diri. Ya merasa pinter ya. Saya punya contoh begini. Ada sahabat saya, dia juara 1 terus mungkin di sekolah, waktu kecil ya sampai gede kan gitu ya. Begitu masuk di bisnis, kan dunianya sangat berbeda. Betul. Nah, dia gagal terus. Cuman karena dia merasa ego, saya ini kok juara 1 terus dari kecil sampai ini. Di kelas kan. Kelas sama di dunia kan beda. Begitu. Begitu. Nah, itulah yang membuat susah untuk berubah karena di situ. Karena kita membawa ego dulu yang super lah misalnya seperti itu, sampai suatu saat kita bengong yang blank itu nanti, yang dulu kita merasa kosong. Nah, itu di situ baru ada turnover. Nah, setiap orang mengalami hal seperti itu sih. Dari situ nanti berubah. Gitu. Setiap orang mengalami. Hanya saja kalau kepekaan kita tinggi, kita ngalaminya nggak perlu dramatis atau drastis lah begitu harus gitu. Kalau ego kita semakin tinggi ya mungkin itu tadi benturan dari kehidupan itu juga semakin keras untuk menyadarkan kita.
Oh, itu ada teorinya juga tuh, Pak. Kalau Ya, misalnya, memang seperti itu. Itu semesta, hukum semesta. hmm, Hukum semesta. Jadi saya bilang bahwa kepandaian itu agaknya nomor sekian dari kesadaran. Jadi ketika kita sudah sering mengolah kesadaran dengan sangat baik dan bisa berkomunikasi dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan semesta, begitu. Itu akan lebih mudah kita mengerti gitu, dan perbaiki diri. menarik. Tentang ini ego juga sering kali saya dengar ya, Pak. Karena zaman sekarang banyak orang yang mau egonya menang gitu kan. Kan apalagi dengan validasi dari luar, apalagi dengan banyaknya istilahnya perbandingan dengan orang-orang di sekitar. Dah gimana caranya sebutannya ngasih makan ego itu kan itu sering kali saya dengar juga nih Pak. Dan kalau misalnya kita terlalu sibuk dengan ngasih makan ego sendiri, itu kan jatuhnya kita melupakan aspek-aspek di sekitar itu tadi, bahkan nggak peka sama diri sendiri juga kalau menurut saya dari yang tadi Bapak sampaikan. Semisal kita tahu situasi kepekaan atas sekitar tuh cukup tinggi, berarti kita juga jadi sadar, oh saya harus menghadapi ini dengan cara seperti ini dan nggak istilahnya nggak saklek dengan apa yang sudah dimiliki di awal. Oke, di insightful sekali. Itu kalau terlalu ekstrim ya jadi NPD ya. Wah, benar, ya. Jadi NPD karena dia merasa, oh, aku tahu semuanya, aku bisa melakukan ini itu. Percaya diri boleh, dan percaya diri itu boleh, tapi sepertinya kalau berlebihan sampai egonya juga menang sendiri, ya semesta akan bekerja. Kalau tadi disebutkan cara semesta bekerja seperti itu ya. Jadi menarik. Nah setelah ini kita akan masuk ke pembahasan tentang law of attraction, Pak. Karena tadi kita sudah membahas bagaimana suatu keinginan atau suatu jalan itu mungkin bisa berakhir dengan itu gagal dan berhasil. Lalu bagaimana kita mempersiapkan juga keduanya. Dan kita akan masuk ke pembahasan bagaimana cara kita bisa memanifestasi dan juga kita mengupayakan itu untuk tercapai. Gitu. Oke. Mungkin bisa direfleksikan terlebih dahulu ya. Saya juga berefleksi sekali nih tentang pembahasan law of attraction. Kira-kira seberapa jauh kita perlu mengendalikan atau mengontrol hidup kita supaya istilahnya apa yang kita inginkan tercapai. Apakah kita harus pasrah? Apakah kita harus full kontrol yang saya maunya ini, saya harus ke sana? Atau ada setengah-setengah? Atau kita harus pasrah aja, ya sudah, hidup maunya seperti apa, silahkan. Ya, menarik sekali nih. Menarik sekali sih Mbak Deta. Ini sangat berkaitan dengan kesadaran diri ya. Kesadaran diri, dan saya nyebutnya pengetahuan tentang spiritual. Pengetahuan ya, bukan experience. Spiritual juga ada experience, ada pengetahuannya juga seperti itu. Nah, apakah kita harus pasrah? Apakah kita harus ngontrol, kan begitu? Nah, sebenarnya hidup kita itu sudah diprogram oleh diri kita sendiri, tapi kita nggak sadar, begitu. Nah, tergantung programnya. Kalau kita programnya bagus, ya, kita programnya bagus, makanya apa yang saya sebut tadi komunikasi dengan diri sendiri itu adalah salah satunya afirmasi atau sugesti, kan begitu. Nah, kalau dalam bahasa spiritual atau bahasa religius itu doa, kan begitu, berdoa kan. Kalau dalam bahasa spiritual yaitu sugesti atau kata hati, kata jiwa, kan seperti itu. Itu bisa diprogram ya, seperti tadi yang dikatakan bahwa law of attraction itu adalah program di pikiran kita di alam bawah sadar yang akan bermanifestasi ketika kita mengizinkan untuk bermanifestasi atau terciptalah atau terwujudlah istilahnya seperti itu. Kalau kita tidak mengizinkan, enggak juga. Berarti kontrolnya juga ada di diri kita nih, Pak.
Yes. Nah, masalahnya mengizinkan atau enggak itu kita nggak sadar. Nah, kalau kita sudah terlatih, ya, terlatih untuk itu kita bisa dengan, ya nggak mudah juga ya. Kalau sudah menguasai bisa dengan nyaman lah istilahnya seperti itu. Jadi semua yang terjadi di dalam kehidupan kita itu sudah diprogram di dalam diri kita, dan diri kita sendiri yang program secara tidak sadar. Kata hati itu tidak gampang kita dengarkan. Yang gampang itu kata emosi, kata marah, kata iri, kata frustrasi, kata kecewa itu.